Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdiri dari mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, menteri yang dilantik presiden mengalami mobilitas sosial ke atas. Mobilitas vertikal ke atas terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur. Contoh lain antara lain seorang guru yang berprestasi diangkat menjadi kepala sekolah. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal adalah mobilitas perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, kepala perusahaan biasa memindah tugaskan karyawan untuk memperluas perusahaan. Atau misalkan Adi belajar sekolah di SMP Negeri 2 Kalibagor pindah ke SMP Negeri 1 Kalibagor. Ini termasuk contoh mobilitas sosial horizontal. Terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu A adalah faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. B. Faktor individu. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Selanjutnya adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan, mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Kalian juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tua juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Yang D, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian memperhatikan fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi baik, mereka mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang E, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik.
Yang F, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga orang tua untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selain berbagai beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin selama menempuh pendidikan, pemerintah juga menyediakan beasiswa yang diberikan saat mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi. Contohnya, beasiswa bidik misi. Tugas untuk anak-anakku, berilah 5 contoh mobilitas vertikal dan 5 mobilitas horizontal. Bagaimanakah usaha kalian dalam mobilitas vertikal saat ini menjadi seorang pelajar? Kiranya hanya itu anak-anakku, semoga kalian dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.